Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mulyadi, TGP Angkatan 10, mau melakukan observasi di kelas, dan di samping saya ada guru kelas, yaitu Nama saya Subi, guru kelas 5. Oke, terima kasih Pak Subi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan bincang-bincang tentang praobservasi sebelum kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Kira-kira Pak Subi bersedia kira-kiranya kalau saya memberikan Sangat bersedia, siap. siap. Gini Pak Subi ya. Ya. Pasti kita ketika melakukan pembelajaran Ya. di kelas, siapapun gurunya, siapapun pendidiknya, pasti kita ada tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita mengajar, sekiranya tujuan pembelajaran itu yang mau dilakukan sama posisi seperti apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu yang pertama, melalui kegiatan menyimak gambar tentang kegiatan bersama, murid dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Oke, Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktekkan kegiatan bermain peran di depan kelas dengan percaya diri yang sangat tinggi. Ternyata rencana Pak Subi itu bagus sekali ya. Kalau sudah melakukan tujuan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Subi seperti apa Pak Subi? Area pengembangan yang ingin dicapai itu yang pertama, ini ada beberapa poin ya, ada beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas mandiri di sekolah dan di rumah. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Oke, sangat bagus sekali ya persiapan Pak Subi untuk mengajar ya. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya pasti punya strategi tertentu ya Pak Subi ya. Kira-kira strateginya supaya ketika pembelajaran itu berhasil, kita menggunakan strateginya seperti apa? Strategi yang akan saya lakukan kurang lebih yang pertama itu menerapkan mode belajar diferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Yang kedua, menggunakan alat peraga sederhana yaitu kartu kegiatan, video, gambar kegiatan bersama, teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Juga memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas mereka. Terus mendampingi itu pasti dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk, itu membuat gambar berwarna, peta konsep serta menyajikan.
Terus yang terakhir, metode yang akan digunakan mengamati gambar, video, penugasan, diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik, itu mengamati gambar, video, menanya, mengumpulkan informasi, diskusi kelompok, sedangkan bagian mengasosiasi data itu mengolah data, dan yang terakhir mengkomunikasikan itu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oke, terima kasih Pak Sugi, terima kasih banyak ya sudah bisa menjelaskan tentang nanti tujuan pembelajaran, terus cara pengembangannya, juga strateginya sudah mendetail sekali ya Pak Sugi ya. Dan mudah-mudahan ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kalau seperti ini rencananya bagus sekali Pak Sugi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan praobservasi Pak Sugi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Bagaimana? Apa bisa? Baik, sebelum kita belajar, sebaiknya kita memanjatkan doa dulu kepada Tuhan kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoanya. Siap, baca doa dimulai. Marilah sejenak kita menyanyikan. Untuk lebih menyemangatkan lagi suasana belajar kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pelajaran Pancasila. Nah, silakan semuanya berdiri. Hitungan dari 2, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Dulu, kembali. Silakan persiapkan alat tulisnya. Terus belajar kita juga harus punya kesepakatan kelas. Di mana pembelajaran kelas ini kita tidak boleh berisik. Yang tidak boleh berisik. Ingat, hargai orang yang berbicara. Ini Pak Guru sudah siapkan 3 lembar. Kenapa? Karena awalnya kita mau menggunakan alat elektronik berupa infocus dan juga laptop, karena mati lampu jadi tidak bisa digunakan. Mati lampu itu kendalanya. Ini mungkin ada ini berbantu untuk pembelajaran kita. Ya, sini kalian silakan teliti gambar ini. Ini silakan teliti gambar-gambarnya. Yang ini juga dan yang ini. Oke, silakan diteliti gambar-gambarnya.
Silakan diteliti. Ya, diteliti menurut ini. Apa? Sudah diteliti? Ini kelompok ini sudah diteliti? Ini sudah diteliti? Yang itu kelompok naik sudah diteliti? Nah, dari gambar tersebut, coba apa saja yang kamu lihat dari gambar tersebut? Silakan. Dari sini ada apa saja? Ini ada apa saja? Ini gambar apa ini? Ini ada ikan kecil, Terus? ada udang kecil, udang muda, terus ada ikan dewasa, kepiting dewasa, udang dewasa, ada ubur-ubur, terus ada pohon mangrove, kepompong, kepiting kecil, sama ikan kecil. Hidup di mana itu? Hidup di laut. Hidup di Laut. laut berupa apa? Air. Air. Ini berarti ini di hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Terus yang ini ada apa saja nih? Terus itu hidup di mana? Di darat. Terus yang ini? Ini kawan apa ini? Sawah. Hewan atau ada tumbuhan nggak di ini ada? Apa saja? Dog, jangkrik, ular, tikus, elang, ayam, cacing dan berbagai macam. Tuh. Nah, setelah kalian teliti dari masing-masing gambar tersebut, di situ berupa ada hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Makanya itu disebut dengan ekosistem air. Itu ekosistem air. Yang ini ada tadi kalian katakan ini darat, ya. Di darat ada tumbuhan, ada juga hewan. Ada hewan harimau, ada zebra, ada gajah, ada kujang, kijang, dan masih banyak lainnya. Maka ini disebut dengan ekosistem darat. Terus yang itu, ini sawah. Di sawah ada katak, ada ular, padi, tikus, elang. Ini dikatakan dengan ekosistem sawah. Nah, kesimpulan dari gambar tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apa yang dimaksud dari gambar 1, 2, dan 3? Apa itu ekosistem? Apa itu, Pak? Silakan jawab semampu kamu. Silakan. Apa itu ekosistem? Apa ekosistem? Apa? Bisa? Kamu? Yang penting silakan. Tempat hidup tumbuh-tumbuhan. Menurut ini, kelompok ini, apa itu ekosistem? Apa? Apa itu ekosistem? Hewan. Terus ini, apa itu ekosistem? Tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kira-kira makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya berinteraksi atau tidak? Saling berhubungan atau tidak? Saling berhubungan. Jadi jelas ekosistem adalah interaksi hewan yang terdapat di dalam suatu lingkungan. Itu berbagai jenis hewan. Kalau satu jenis hewan itu lain lagi, bukan ekosistem, tetapi namanya ada komunitas. Komunitas kata-kata. Kalau cacing. Kalau berbagai jenis hewan itu namanya ekosistem. Jadi apa tadi ekosistem? Apa ekosistem?
interaksi antar makhluk hidup di suatu tempat. Biar kita tegang nih, kalian senang tidak belajar? Senang tidak? Kalau senang ekspresinya bagaimana? Larinya gimana tuh bahasa kita? Kalau senang gimana? Senyum. Itu kalau kalau kecewa, kayak tadi mati lampu, cemberut. Gimana itu apa? Cemberut bagaimana? Cemberut bagaimana? Oh begitu. Ya baik, untuk pembelajaran kali ini kita kuatkan sistem dimulai interaksi makhluk hidup dalam suatu tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Subi sudah meluangkan waktu ya untuk hari ini. Oke. Sedikit akan membincang-bincang setelah kita melakukan observasi kelas tadi ya. Ya. Kira-kira secara umum Pak Subi tadi sudah melakukan pembelajarannya. Secara umumnya bagaimana? Kalau dilihat secara umum banyak peristiwa yang terjadi di mana peristiwa itu ada anak yang kurang kondusif. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena jujur saja daerah kita ini karena daerah pegunungan bisa terkendala oleh alam juga oleh manusia. Yang pertama tadi itu kan rencananya kami akan menggunakan media elektronik berupa infokus dan fokus dengan internet juga. Karena tadi kebetulan mati lampu, jadi pembelajaran tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, dengan itu anak menjadi kurang fokus pada pembelajaran tersebut. Jadi kira-kira perasaannya seperti apa ini? Jadi perasaannya ya sangat kecewa karena tidak sesuai dengan rencana. Jadi kira-kira pelajaran dari yang tadi dilakukan, pelajarannya yang bisa diambil itu seperti apa ya? Kira-kira pembelajaran dari seperti itu. Mungkin untuk kedepannya ya pembelajaran itu kan biasanya kalau yang sudah kita menggunakan alat media elektronik, anak-anak juga sangat antusias. Mungkin nanti karena di dekat sekolah kita juga ada yang memiliki mesin diesel, mungkin itu bisa dipinjam. Karena kalau pembelajaran menggunakan video, anak sangat antusias karena mereka itu kalau pembelajarannya bermacam-macam berkaitan dengan berbagai macam metode, anak tuh sangat antusias, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Jogi ya. Jadi ada kendalanya ada di situ ya. Pelajaran pasti tidak akan berjalan semulus yang kita rencanakan ya. Pak Jogi, terima kasih. Dan kira-kiranya rencana tindak lanjutnya akan seperti apa supaya pembelajaran di kelas tadi lebih puas, Pak Sugi juga lebih puas, anak-anak juga dalam menerima pembelajarannya juga lebih paham, lebih mengerti lagi. Nah, kira-kira seperti apa Pak Sugi? Yang pertama mungkin kita harus banyak metode dan pembelajaran, hanya tidak berfokus pada satu metode saja. Tentunya kan tadi kalau kita mungkin banyak metode tidak akan terjadi seperti tadi banyak anak yang tidak kondusif. Mungkin untuk kedepannya karena kalau mati lampu kita pinjam ke desa lirik tangga, kalau tidak ada kita menggunakan metode yang lain itu dengan alat atau gambar bermain yang menyangkut dengan anak. Yang penting membuat anak happy gitu. Kenapa? Karena pembelajaran sekarang kita berfokus pada anak. Siap. Itu diantaranya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Sugi ya. Kira-kira setelah tindak lanjut itu dan juga tidak lupa Pak, mungkin nanti akan meminta rekan kerja yang lain untuk dapat memfasilitasi pembelajaran saya berkolaborasi dengan teman sejawat atau juga mungkin dengan kepala sekolah. Terima kasih. Yang mudah-mudahan